wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lia dengan NIM 1811020074 dari kelas 7 SPIA mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pola perdagangan maritim di pantai barat Sumatera. Salah satunya yaitu Padang, Pariaman, dan juga Tiku. Ketika kita bicara tentang pantai barat Sumatera, maka tidak akan terlepas dari pembahasan jalur perdagangan. Pantai barat Sumatera dikenal sebagai jalur perdagangan tertua di Nusantara yang memiliki pelabuhan terbesar yaitu Barus. Barus dikenal sebagai wilayah penghasil komoditi kapur barus. Barus juga dikenal sebagai titik nol dimulainya penyebaran Islam. Bahkan di sana terdapat suatu monumen yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017, yaitu Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara terdapat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jalur perdagangan di pantai barat Sumatera ini yaitu di Pantai Barus sudah dimulai sejak abad ke-6. Namun Pantai Barat Sumatera kehilangan momen ketika Malaka berkuasa. Hal ini membuat para pedagang menemukan jalur baru dengan melewati pantai timur Sumatera. Hal ini terjadi sekitaran abad ke-8. Lalu, sekitaran abad ke-10, Sriwijaya berkuasa. Hal ini membuat jalur perdagangan di Nusantara beralih ke pantai timur. Lalu, ketika pada abad 16 dan 17, pantai barat Sumatera dikenal kembali sebagai gudangnya lada. Beberapa pelabuhan yang dikenal pada saat itu sebagai lumbung lada adalah Lampung, Bengkulu, dan juga pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera Barat. Hal tersebut juga didukung dengan penguasaan Portugis di Malaka, di mana banyaknya para pedagang-pedagang muslim ini mulai beralih kembali ke pantai barat Sumatera karena adanya perbedaan kepercayaan, sehingga mereka mengambil lagi pantai barat Sumatera sebagai jalur perdagangan. Pada abad inilah pantai barat Sumatera ini menjadi besar kembali karena adanya penjualan rempah. Setelah pada abad 8 lalu pernah redup karena peralihan jalur perdagangan ke pantai timur. Beberapa pelabuhan yang juga berjaya di Sumatera Barat yaitu sekitaran abad ke-17 sampai 18, salah satunya yaitu pelabuhan paling terkenal yaitu Kerajaan Indrapura. Hal ini dikarenakan adanya pembebasan bea cukai untuk para pedagang yang datang, sehingga itu banyak sekali menarik para pedagang luar untuk datang ke Indrapura. Selain itu juga ada pelabuhan Tiku, Padang, dan Pariaman. Merupakan pelabuhan pendukung dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Indrapura. Walaupun tidak menutup mata bahwa Tiku lebih sama tuanya dengan pelabuhan yang ada di Indrapura, namun Tiku tidak punya power yang cukup besar dalam mengorganisasikan pelabuhannya seperti halnya Indrapura karena tidak adanya kerajaan di sana. Padahal sama dengan Indrapura, Tiku juga menjadi daerah penghasil lada. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh Indrapura ini, karena kerajaan tentu memiliki peran yang cukup kuat di sana. Karena hal ini mereka dapat mengatur jalur-jalur masuk perdagangan dengan pantai-pantai pendukungnya atau pembantunya seperti Tiku, Pariaman, dan juga Padang. Tidak hanya itu, Kerajaan Indrapura juga mengatur perdagangan antar pulau. Dia mengatur semuanya atau mengatur regulasinya. Selanjutnya mengenai Pelabuhan Muaro Padang merupakan salah satu pelabuhan yang juga masuk dalam sibuknya jalur perdagangan pantai barat Sumatera. Pelabuhan Muaro sekarang merupakan cikal bakal dari kota Padang itu sendiri. VOC pernah berkuasa di sana. Hal ini dapat kita lihat dari tinggalan-tinggalan berupa bangunan yang masih ada hingga hari ini. Dikenal sebagai Kota Tua Padang, yaitu awal mula dari terbentuknya Kota Padang. Kemudian ada Pelabuhan Pariaman yang merupakan salah satu pelabuhan pendukung dari Pelabuhan Indrapura sebagai pusatnya.
Hasil-hasil bumi yang dibawa ke Pariaman dari Pelabuhan Indrapura nantinya akan dijual lagi atau dikirim kembali ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tiku dan juga Aceh. Untuk Pariaman sendiri, daerahnya tidak mempunyai komoditi yang mencolok. Pelabuhannya hanya digunakan sebagai tempat persinggahan dan juga tempat orang-orang yang datang dari wilayah Dare seperti Solo, Tanah Datar untuk menjual hasil-hasil bumi mereka seperti emas, hasil tambang, atau hasil bumi lainnya. Pariaman sebagai pelabuhan tetap memiliki peran penting, yaitu tempat pelarian dari Indrapura ketika dikejar oleh VOC yang pada saat itu menguasai Pulau Cingkwa. Selain sebagai pelabuhan persinggahan, Pariaman bisa dikatakan sebagai prototipe percampuran budaya dalam dan juga luar, karena kembali lagi kepada kriteria watak orang-orang pesisir, yaitu lebih terbuka sehingga mereka memberikan lebih banyak warna terhadap masyarakat di sekitarnya. Sehingga banyak budaya, percampuran budaya di sana, percampuran pemikiran, ke tingkat religiualitas seseorang juga tergantung di dalam di orang-orang pesisir. Selanjutnya yaitu Pelabuhan Tiku. Pelabuhan Tiku sendiri merupakan pelabuhan yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Merupakan pelabuhan yang sama diperhitungkannya perannya seperti Barus, Indrapura, dan juga Pariaman di pantai barat Sumatera mengenai jalur perdagangan. Tiku ini sangat berjaya pada saat kerajaan Bagaruyung berkuasa, di mana Tiku menjadi akses masuknya para pedagang dari Gujarat dan juga Mesir. Sekian penjelasan saya mengenai pola perdagangan di kawasan pantai barat Sumatera, yaitu di Pelabuhan Padang, Tiku, dan juga Pariaman. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.